Istilahnya Oke, kalau kita mau perang, senjatanya makin banyak. makin banyak. Nah, senjata pengobatannya makin banyak. Nah, ini yang menyebabkan kenapa tumor payudara ini menarik karena walaupun insidensinya Banyak, banyak, tapi tingkat kesembuhannya juga tinggi. tinggi. Oke. Ya, Penyebabnya betul. tuh dok, atau faktor resiko sampai terjadinya kanker payudara itu apa aja sih dok? Kanker payudara sendiri selain pada perempuan juga bisa terjadi pada laki-laki. Sering dengar istilah ada tumor, ada kanker tuh dok. Ya, Itu sama atau beda sih dok? apa sih arti kehidupan? Iya. Nah, apa itu kanker? Ini juga nggak sesimpel itu ya. Kalau pencegahannya nih dok, supaya kita tetap sehat nggak kena kanker dok, apa yang bisa kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUD Majalengka, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di podcast kita kali ini kita akan membahas suatu penyakit yang katanya penyakit ini menempati urusan pertama penyebab kematian akibat kanker, yaitu penyakit kanker payudara. Dan bersama saya sudah ada narasumber yang akan menjelaskan tentang penyakit ini. Ada Dr. Alidra Cahya Negara, spesialis bedah di Rumah Sakit Majalengka. Selamat siang dok. Selamat siang, Dek. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Dok, sepertinya saya sering lihat olahraganya rutin nih dok. Ya, Pagi-pagi GGM dari rumah ke kantor naik sepeda. Emang seneng banget olahraga nih dok. ya betul ya. Karena dengan olahraga itu kita akan selalu sehat, ya enteng dalam melakukan kegiatan pekerjaan. Artinya dengan olahraga itu menunjang pekerjaan saya yang cukup sibuk dan Oh, membutuhkan banyak aktivitas fisik. sehari berapa lama sih dok dibutuhkan untuk olahraga? Oke, kalau itu sih kita minimal ya Minimal. ngikutin dengan apa WHO Oke. ya. Jadi kalau WHO itu merekomendasikan kita itu untuk olahraga dalam apa seminggu itu frekuensinya sih bisa beda-beda, Hmm. tapi minimalnya itu coba kalau saya nggak salah itu sekitar 150 menit ya kalau nggak salah. Dalam seminggu ya dok? Dalam seminggu gitu ya. Dan yang dimaksud dengan olahraga itu kan berarti kita secara sederhana menghitung dari detak jantung. Jadi orang dikatakan olahraga kalau detak jantungnya itu sudah mulai masuk ke fase olahraga ya. Di Iya. sini antara 100 sampai 120 lah yang aman gitu ya. Oke. Heeh. Semoga kita juga bisa ya sering olahraga seperti dokter nih. Dok, kaitannya nih sama topik kita kali ini tentang kanker payudara. Saya pengen tahu dulu dok, kan sering dengar istilah ada tumor, ada kanker tuh dok. Ya, Itu sama atau beda sih dok? ya ini sebenarnya pertanyaan yang bagus ya, terutama juga buat masyarakat awam. Karena dari dua istilah ini juga masih sering apa ya, tidak mengerti atau salah Iya, paham juga ya. Kalau istilah tumor sendiri sebetulnya itu ya pembesaran atau sel-sel yang membelah dengan apa tidak sempurna. hmm, Kalau untuk kanker sendiri ya ini juga sama. Ini seperti kita menanyakan tentang apa ya? Apa sih arti kehidupan? iya. Nah, apa itu kanker? Ini juga nggak sesimpel itu ya. Jadi kanker ini lebih kompleks lagi. Lebih kompleks. Kalau mungkin sama saya juga mungkin kalau ngebahasain juga mungkin agak susah ya untuk masyarakat awam. Tapi kira-kira kayak gini lah ya. Kalau kanker itu jadi suatu pertumbuhan sel yang tidak normal. Tidak normal. Ya, dan pertumbuhan selnya ini unik karena dia bisa menyeberang ke organ lain. Oh, bisa nyebar Heeh. gitu dok. Jadi kenapa ini disebut berbahaya? Karena bisa merusak organ lain sehingga ya terakhirnya akan timbul kematian. Oke. Nah, si cancer ini kalau bisa dibilang itu dia bisa eh, menghindari sistem imun dari tubuh. Jadi kan seharusnya kalau ada
sel-sel yang tidak normal, itu tubuh juga udah punya sistem atau mekanisme pertahanan. Misalkan pertumbuhannya tidak terkendali, nanti ada mekanisme namanya apoptosis. Tapi kayaknya ini bahasanya terlalu sulit Bingung ya, Dok. maaf ya. Mungkin nanti jadi ada mekanisme penghentian kehidupan sel gitu ya. Jadi normal lagi gitu ya. Atau misalkan ada sel yang tidak normal itu langsung ditangkap oleh sel imun tubuh kita. Jadi dibunuh gitu ya. Jadi semuanya ini ada suatu sistem yang sangat kompleks dalam tubuh sehingga sel yang tidak normal ini akan berhenti untuk menjadi suatu cancer. Tapi kalau cancer ini beda. Dia bisa menyebar ke organ lain, bisa membentuk vaskularisasi baru. Oh, Jadi dia dengan proses bertumbuh kan butuh energi nih. iya. Nah, dia bisa bikin vaskularisasi yang baru untuk kebutuhan energinya si Oh. tumor ya, sehingga organ lainnya mungkin nggak kebagian misalkan ya. Terus dia juga bisa membuat bingung sistem imunitas tubuh kita sendiri. Nah, ini yang sampai sekarang masih terus diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan ya, terutama di bidang kedokteran, kenapa mekanisme ini bisa muncul. Ya, tapi kalau kita hubungkan lagi dengan kondisi atau misalkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, ya dengan pola hidup sehat, itu ternyata sel kanker ini lebih sedikit insidensinya. Ternyata orang-orang yang terkena kanker ini yang punya pola hidup yang tidak Tidak sehat. baik atau tidak Oke. sehat. Nah, kita lihat dari situ. Siap. Nah, kalau kanker payudara sendiri itu apa, Dok? Oke. Kanker payudara sendiri, kenapa disebut kanker payudara sendiri? Ya karena lokasinya ada di payudara. Yang kita tahu payudara itu adanya di perempuan. Jadi di payudara sendiri kan ada struktur-strukturnya ya. Mulai dari nipple, kemudian atau puting ya bahasanya, maaf ya. Atau kemudian kita bilang saluran susu. Kemudian juga ada kelenjar di situ yang menghasilkan air susu. Nah, itulah lokasi-lokasi yang timbulnya sel kanker payudara ya di sini ya. Nah, berarti laki-laki tidak berisiko ya, Dok ya? Aman nih. Nah, laki-laki sendiri pun juga ada Kok ada, Dok? ternyata, ada. Jadi kanker payudara sendiri selain pada perempuan juga bisa terjadi pada laki-laki. Oh, bisa Tapi ternyata. ini pun juga dengan catatan-catatan ya, mungkin ada kelainan genetik Iya. misalkan dan lain sebagainya gitu. Dan pada laki-laki juga kita harus lebih waspada, kanker payudara pada laki-laki itu lebih mematikan Lebih dibanding mematikan. pada perempuan. Ya ini mungkin harus diteliti lebih lanjut ya. Kenapa? Tapi secara data di Amerika itu sekitar 25% pada kanker payudara pada laki-laki itu bisa timbul kematian. Jadi cukup banyak gitu ya. Berarti ada juga ya resikonya pada laki-laki ya. Ya, Cuman betul. tetap pada perempuan memang lebih berisiko ya, Dok ya. Ya, tetap karena kan asosiasinya kan payudara itu Payudara pada perempuan. perempuan. Jadi Iya. pada perempuan lah kanker payudara. Tapi laki-laki pun bisa. Bisa. Gitu ya. Dok, tadi kan sempat disinggung karena pola hidup ya, Dok ya. Berarti Ya, penyebabnya tuh, Dok, atau faktor resiko sampai terjadinya kanker payudara itu apa aja sih, Dok? Ya, ini juga bagus ya. Masyarakat juga mungkin butuh informasi ya. Yang paling utama itu masalah rokok. Rokok. Ya mungkin nanti ini dihubungkan dengan mutasi genetik. Dari rokok tersebut. Karena kan rokok ini bahan-bahan karsinogenik ya di sini. Jadi cancer ini nanti ada hubungannya juga dengan genetik gitu. Ya itu karena ada perubahan Iya. ya mekanisme apa namanya istilahnya tuh karakteristik dari selnya nanti berubah gitu. Kemudian
Dari sisi hormonal juga ya, di sini perempuan kan dia punya sistem hormonal, kemudian juga dibilang secara teori ini obesitas. Obesitas. Jadi salah satu caranya ya kita harus menjaga pola makan, olahraga gitu ya. Kemudian paparan sinar ultraviolet juga Oh bisa ini juga salah dok. satu penyebab dari cancer juga. Terus kalau di negara lain alkohol, walaupun di negara kita juga bisa jadi ya. Ada aja dok ya. Ini salah satu penyebab dari cancer. Kalau makanan tuh dok, tadi yang disebutkan makanan seperti apa sih dok? Yang sebetulnya lebih tidak dianjurkan ya? Ya, kalau untuk makanan sendiri kita harus sebisa mungkin makanan organik. Jadi makanan-makanan yang langsung dari alam ya. Oke. Jadi pemprosesannya juga sedikit. Iya. Kalau makanan-makanan sekarang kan sudah ada yang diawetkan, Kalengan gitu ya. pemprosesannya panjang. Nah ini makanan-makanan yang punya zat karsinogenik yang bisa menyebabkan pencetus cancer Cancer. gitu. Nah dok, kalau tanda atau gejala nih dok, dari seseorang kemungkinan nih terkena kanker, apa ada tanda khusus nih dok? Ya ada ya, tapi saya mau sedikit paparin dulu nih mungkin ya Apa, secara data ya. Ya. Di Indonesia sendiri ini menarik, kanker payudara itu betul paling banyak dibanding kanker yang lain. Yang lainnya. Seperti kanker serviks itu menempati posisi 2. Iya. Kanker kolorektal ketiga, leukemia keempat, liver kelima, paru-paru ke-6. 6. Ini insidensinya yang paling banyak dibanding yang lain tuh kayak yang muncul sendiri kanker Iya. payudara tuh. Berarti emang insidensinya emang banyak banget gitu ya. Tapi ada yang menarik di sini. Apa tuh dok? Kalau kanker payudara ini mortalitasnya ternyata sangat bagus. Ya. Artinya kalau lihat kita kanker serviks misalkan ya. Itu antara insidensi sama kematiannya cukup padat, cukup rapat gitu ya. Yang sembuhnya itu dikit. Iya. Kanker kolorektal itu juga sama ya. Menurut data, ini datanya saya ambil dari Globogan ya, jadi cukup valid ya. Ya. Ini juga rapat gitu. Terus leukemia, liver, kemudian paru-paru. Ini paru-paru malahan parah banget nih. Parah banget. Mortalitasnya tinggi banget gitu. Kenapa kanker payudara bisa banyak insidensinya tapi yang sembuhnya ini banyak. Lebih banyak juga gitu. Nah ini ada hubungannya mungkin ya kalau saya lihat dengan itu tadi. Yang tadi pertanyaan adek nih, ciri-cirinya apa? Nah kemungkinan di masyarakat sekarang dengan adanya informasi internet, kemudian juga dari istilahnya apa ya, dari tenaga kesehatan ya, informasi dari tenaga kesehatan ya. Mungkin sekarang masyarakat udah lebih teredukasi dalam lebih aware juga kali dok. Lebih aware, lebih teredukasi dalam hal menemukan gejala-gejala atau tanda-tanda kanker payudara. Iya, betul. Mungkin juga aksesnya lebih mudah sekarang gitu ya. Itu yang pertama, kalau yang analisis ya. Betul dok. Yang kedua, kanker payudara itu ternyata udah sejak lama diketemukannya. Dari tahun sebelum Masehi, zaman Mesir kuno itu juga udah ada catatan di lembar papirus. Iya. Dan itu perkembangannya juga cukup panjang. Jadi artinya penelitiannya udah cukup panjang sehingga modalitas terapi untuk kanker payudara itu cukup banyak juga. Istilahnya kalau kita mau perang, senjatanya makin banyak. Nah, senjata pengobatannya makin banyak. Nah ini yang menyebabkan kenapa tumor payudara ini menarik, karena walaupun insidensinya banyak, tapi tingkat kesembuhannya juga tinggi. Tinggi, oke. Kita bisa hubungkan dengan itu. Salah satu yang mungkin mengurangi kekhawatiran ya dok ya. Jadi apa aja nih dok tandanya atau gejalanya yang mungkin muncul? Secara sederhana nih kita dari Kemenkes juga ya. Ya. Ada istilahnya waspada. Waspada.
memang ini secara umum cancer ya, Iya, secara umum nggak hanya untuk tumor payudara. payudara. Yaitu misalkan waktu BAB atau BAK-nya ada perubahan atau tidak. Oke. Kemudian A-nya ada alat pencernanya terganggu atau tidak. Kalau S berhubungan dengan suara, serak atau batuk ya. Kemudian P ini berhubungan dengan payudara. Payudara. Nah, ini yang kita khususkan di sini. Ada benjolan atau tidak? Oke. Karena yang namanya tumor ya benjolan. Asosiasinya itu aja, simpel ya. Hmm. Cuman ya kita harus edukasi tambahan nih. Kadang-kadang untuk masyarakat yang menengah ke bawah, awam, ini mereka malah takut Takut. kalau ada benjolan tuh. Jadi nunggu sampai dibiarin nunggu jadi besar, Kali aja hilang gitu ya, Dok. baru datang. Sedangkan terapi terbaik itu kalau makin awal. Makin awal. Makin awal, makin ditemukan itu prognosisnya atau tingkat kesembuhannya nanti itu makin besar. Ya. Nah, terus ada lagi A, andeng-andeng makin besar atau gatal. D, ada darah atau lendir keluar dari tubuh. Ya, misalkan untuk kanker payudara itu salah satu cirinya bisa keluar cairan juga. Oh, dari Dari si puting pudingnya ya. misalkan. Atau ada luka dari benjolannya. Nah, kalau benjolannya sendiri, Dok, itu sampai memang kelihatan atau baru di kita raba, baru kepegang tuh, baru ke Iya, ini bagus juga nih pertanyaannya. Jadi bisa jadi belum teraba itu sudah ada sel tumor. sebetulnya bisa. Iya. Makanya kalau di luar negeri sih disebutnya ada screening. Oh, screening. Ya. Jadi udah umurnya di atas 40 tahun tuh bisa screening dengan mamografi. Dengan adanya screening itu yang benjolannya tidak terdeteksi dengan perabaan bisa ketemu. Oke. Nah, itulah pentingnya screening. Jadi itu bisa Mendeteksi dini mendeteksi mungkin ya. dini sehingga tingkat kesembuhan juga tinggi. Oh iya, Dan berarti emang. memudahkan juga buat tenaga kesehatannya ya. Lebih Jadi sulit memang nantinya kalau udah stadium lanjut. Iya. Lebih lebih boros, artinya di sini boros tuh senjata atau pengobatan yang keluar lebih banyak, pembiayaan lebih banyak, pasien juga lebih nggak nyaman gitu. Dan malahan tingkat kesembuhannya juga lebih kecil. Lebih kecil ya. Nah, ini yang harus kita edukasi ke Ke masyarakat. masyarakat, betul betul. Jadi memang harus kesadaran sendiri ya dari Iya. masyarakatnya, udah usia di atas 40 mulai screening. Betul. Kemudian tadi ya kalau ada benjolan, nah udah harus ke dokter ya, Dok ya, kalau udah sampai ada benjolan. Betul. Kemudian, Dok, pengobatannya mungkin, Dok, yang sering dilakukan untuk kanker payudara ini. Ya. Nah, itu tadi sudah singgung sedikit mengenai masalah pengobatan payudara. Itu ternyata nggak hanya operasi saja. Jadi ada juga modalitas lain untuk terapi payudara. Ya setidaknya lah gitu ya, sekarang ini udah ada ya selain pembedahan, artinya tumor ini diangkat, dibuang gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya radioterapi ya. Kemudian ada juga modalitas yang lain namanya itu terapi hormonal. Nah, makanya sekarang ini kalau kita periksa atau kita operasi tumor payudara, itu kita periksakan juga ke dokter spesialis patologi anatomi. Itu bisa kita nilai nanti imunohistokimianya. Artinya nanti bisa dideteksi juga jenis-jenis selnya ini jenisnya yang mana gitu. Supaya nanti disesuaikan dengan modalitas terapinya. Dok, sedikit nih kalau di RSUD Majalengka sendiri banyak nggak, Dok, yang berobat tentang kanker payudara ini dan terapi yang bisa dilakukan di sini, Dok, sejauh mana, Dok? Ya, banyak ya, jelas banyak. Walaupun mungkin saya harus bikin penelitian dulu seberapa banyak jumlah dari operasi atau pemeriksaan atau insidensi ya di Rumah Sakit Majalengka. Tapi memang kita terbatas di sini untuk operasi saja.
Oke, operasi bisa ya, Dok ya? Untuk operasi bisa kita kerjakan di Rumah Sakit Majalengka karena sampai saat ini pun juga terapi yang utama, artinya bukan terapi tambahan ya. Terapi utama ini adalah operasi. Iya. Itu yang tapi juga operasi ini ada persyaratan tertentu atau indikasi tertentu lah gitu. Nah, sedangkan kalau pengobatan yang membutuhkan terapi lain atau terapi tambahan seperti radioterapi, terapi kemoterapi ya, terapi imunologi itu mungkin perlu dirujuk gitu. Tapi untuk Eh, penanganan awal mah bisa ya, Dok ya? ya Rumah Sakit untuk penanganan Majalengka. awal bisa. Karena kan terapi operasi juga justru itu di stadium awal. Oh, sudah awal. Iya, Jadi terapi terbaik operasi adalah terapi di stadium stadium awal. awal. Iya, kalau yang tadi radioterapi itu lanjutan berarti, Dok. Semua. Ya, jadi kalau tumor itu kan tadi udah disinggung di awal ya. Kalau dia masih insidensinya lokal, jadi belum ada metastasis Metas atau penyebaran ke penyebaran. organ lain, terapi yang utamanya adalah operasi. Tapi kalau sudah terjadi metastasis, otomatis terapinya nggak hanya operasi, tapi ada terapi tambahan yang disebut dengan terapi sistemik. Sistemik. Jadi sistemik itu secara menyeluruh. Nah, ini adalah tugasnya kemoterapi misalkan Kemoterapi. ya, terapi imunologis gitu ya. Atau ya sekarang lebih canggih lagi ada terapi target Terapi gitu. targetnya. Ya itu tadi itu modalitas yang saya bilang pada tumor payudara itu makin banyak, makin banyak pilihan Hmm. gitu. Makanya tingkat kesembuhannya tinggi Lebih tinggi ya. karena kita punya banyak Senjatanya senjata banyak. gitu ya, banyak pengobatan. Dok, kalau pencegahannya nih, Dok, supaya kita tetap sehat nggak kena kanker, Dok, apa yang bisa kita lakukan? Ya, ya kita tentunya sebagai individu ya, sebagai manusia harus berusaha gitu. Dalam artian ya kita harus menjaga pola hidup sehat dengan olahraga teratur, makan makanan yang sehat, tidak merokok gitu Rokok ya, ya, tetap. istirahat teratur. Karena istirahat yang kurang atau orang sering begadang juga mungkin bisa menyebabkan imunitas turun. Oh iya, Nah, istirahat. ini nanti dihubungkan juga dengan sel cancer karena dengan imunitas kita yang lemah, sel cancer bisa Terus mudah, oh ya, bisa istilahnya mudah tercetus gitu ya. Oke, mungkin kadang-kadang kita kan nggak bisa menghindari juga ya, mungkin dari paparan zat hmm, karsinogenik ya. Tapi kalau misalkan kita punya imunitas yang baik, ya diharapkan zat karsinogenik ini bakalan ditutupin lah, itu bakalan tidak diobatin berkembang ya oleh jadi. sistem imun kita. Tapi kalau enggak, ya mudah terjadi cancer. Dok, satu lagi saya pernah dengar tuh, Dok, katanya kalau kita makan makanan yang dibakar tuh, Dok, yang ada item-itemnya tuh, Dok, apa betul Oh itu iya, juga karsinogenik, Dok? ya betul ya. Tapi mungkin saya harus baca literatur lagi lebih mendalam Iya. ya. Tapi kalau secara umum, memang apa makanan yang dibakar ada zat karbonnya itu dia karsinogenik, bisa menyebabkan karsinogenik ya. Tapi kalau insidensi Oke, mekanismenya kayaknya saya harus baca dulu siap, Dok. nih. Ini lebih mendalam lagi. Oke, Dok, terakhir nih, Dok, Mm-mm. closing statement terkait topik kita hari ini. Mhm. Oke, jadi untuk tumor payudara, pesan saya buat masyarakat Majalengka, jangan takut, jangan khawatir apabila menemukan benjolan Hmm? pada payudara ataupun di tempat-tempat lain ataupun penyakit yang lain, segera datang ke RSUD Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan. Karena makin cepat, makin dini atau makin apa ya, stagingnya makin kecil lah kalau dibilang, itu penyembuhannya juga akan semakin tinggi. Secara Oke, statistik ya, secara ilmu kedokteran itu makin tinggi. Gitu aja. siap. Berarti jangan takut untuk diperiksa. Ya. Lebih awal ketahuan, insya Allah tingkat kesembuhannya juga akan lebih baik.
Baik, sahabat RSUD Majalengka, demikian untuk podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat, stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.